1445 Hijriah bertepatan 1 Desember 2023 yaitu Muharram Kiai Haji Yusuf Muhammad SQ Al-Hafiz. Juga kami sampaikan bahwa dalam rangka penguatan pembinaan karakter dilaksanakan setiap Jumat awal bulan zikir berjamaah yang dipimpin oleh imam sholat Jumat. Dan pada sholat Jumat nanti akan dilaksanakan kunut nazilah yang kita khususkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk saudara kita di Palestina. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebelum adzan dikumandangkan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membaca Al-Qur'an suratul Fatihah yang mana keberkahannya kita mohonkan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Selanjutnya bagi keluarga, sanak saudara yang sedang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Majelis Jum'ah rahimakumullah. Salah satu indikator kecerdasan spiritual seseorang, salah satu indikator kecerdasan kolbu dan rohani seseorang, lebih-lebih seorang yang beriman dan berilmu, salah satu indikator itu adalah perhatiannya terhadap nilai sebuah waktu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya waktu adalah modal utama dari sekian banyak modal utama untuk sukses kehidupan, utamanya sukses ibadah. Tidak ada orang yang mampu melaksanakan ibadah kecuali kalau dia punya waktu. Tak seorang pun mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan profesionalnya dengan baik manakala sudah tidak punya waktu. Sedemikian pentingnya waktu itulah sehingga waktu digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari wal fajri, demi waktu fajar, mulai dari wasyamsi waduhaha, waktu terbitnya matahari dan waktu duha. Kemudian Allah juga bersumpah dengan wan nahari, demi waktu siang. Kemudian Allah juga bersumpah wal asri, ini yang paling kita kenal dengan surat Al-Asr. Kemudian yang terakhir Allah juga bersumpah dengan wal laili. Ini menunjukkan 24 jam Allah gunakan sumpah waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu sesungguhnya merupakan modal utama untuk sukses kehidupan, sukses pekerjaan, utamanya adalah sukses ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim boleh punya iman sebagai modal utama sukses yang kedua, boleh punya ilmu, boleh punya kesehatan yang prima, boleh punya semangat melaksanakan tugas yang hebat, tetapi kalau sudah tidak punya waktu, waktunya yang tersedia sudah habis, maka semua modal-modal yang lain itu tidak akan ada gunanya. Sedemikian penting waktu itu sampai-sampai menjadi salah satu indikator kecerdasan kolbu dan spiritual, sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya beliau menyatakan ma fata min umrika la iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Umur dan waktu yang berlalu tidak akan ada gantinya. Namun sebuah waktu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat tinggi dan tidak ternilai harganya. Salah satu bukti
ketika kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu hanya hitungan detik. Tapi kalimat yang kita ucapkan dengan mudah, hanya memerlukan waktu hitungan detik, itu bisa menjadikan kita seseorang husnul khatimah. Manakala kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan mudah dan hanya memerlukan waktu hitungan detik itu diucapkan pada saat akhir hayat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berarti dia husnul khatimah, dan oleh karenanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, mudah diucapkan dan tidak perlu waktu lama, hanya hitungan detik. Ini menunjukkan bahwa waktu sungguh bisa menghasilkan sebuah amal yang sangat tinggi, tidak ternilai harganya dengan apapun kecuali dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah ini, sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling bahagia di hari kiamat lantaran mendapatkan syafaatmu? Rupanya Rasulullah ketika itu belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Maka respon Rasulullah seolah-olah kaget sekaligus memberikan apresiasi kepada sahabat Abu Hurairah. "Ya Aba Hurairah, rasanya belum ada seorang sahabat pun yang menyampaikan pertanyaan seperti ini, menyampaikan pertanyaan sepenting ini. Ini saya melihat engkau memang betul-betul orang yang sangat concern terhadap hadis-hadisku." Kemudian Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi." Orang yang berbahagia, paling bahagia di hari kiamat karena memperoleh syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah dengan syarat khalisan mukhlisan min qalbihi. Kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu tidak sekedar ucapan lisan saja, tetapi benar-benar keluar dari hati nuraninya, dari qalbunya, khalisan mukhlisan min qalbi. Ini sekaligus menjadikan wawasan dan tambahan ilmu bagi kita. Jika berzikir orientasinya untuk pahala, maka cukup ucapan lisan la ilaha illallah. Tetapi kalau zikir yang mudah dan tidak memerlukan waktu lama ini, itu kita inginkan menjadi wasilah jalan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, maka hendaklah zikir la ilaha illallah itu keluar dari hati rohani kolbu kita. Oleh karena itu PR kita kemudian, karena kita sudah terbiasa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah secara lisan, maka supaya meningkat menjadi jalan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berlatih kalimat tauhid itu. Di samping kita tanamkan dalam kalbu, zikirnya juga kita keluarkan dari kalbu la ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus juga menjadi contoh bahwa kalimat la ilaha illallah itu sangat mudah diucapkan dan tidak memerlukan waktu lama, hanya hitungan detik. Tetapi kalimat yang mudah tidak perlu waktu lama itu sesungguhnya demikian luar biasa
memiliki bobot nilai, yaitu surga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya waktu. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kalam hikmah dalam Al-Hikamnya, ma fata min umrika la iwadalahu. Waktu yang berlalu tidak akan ada gantinya. Wa ma hasala laka minhu la qimatalahu. Tetapi waktu itu apabila diisi dengan amal soleh, maka bisa menghasilkan nilai yang sangat luar biasa. Maka sebaliknya, orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu, lengah terhadap waktu, itu menandakan tumpul spiritualnya. Akibatnya apa? Orang yang tidak pandai, orang yang tidak selalu sadar penting dan sangat tinggi nilai waktu, ujungnya akan menyesal. Penyesalan yang tidak akan ada gunanya, bahkan menjadi tambahan derita kehidupan selama-lamanya adalah ketika sadar waktu itu muncul saat sakaratul maut. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, ketika seseorang tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan, maka kelak akan mengalami penyesalan, sehingga ketika sakaratul maut dia merengek, meminta, menjerit kepada Allah agar ditunda waktunya sesaat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, hendaklah tangguhkan waktu sesaat saja biar aku bisa beramal soleh dan menjadi orang-orang yang benar di dalam menjalani kehidupan. Tetapi Allah sudah nyatakan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu sudah pasti, maka ketika tiba tak seorang pun mampu menunda. Sehingga di akhir surat Al-Hijr Allah menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai ajal tiba. Kalau demikian, kesadaran tentang pentingnya waktu, tentang sangat berharganya waktu sebagai tanda, salah satu indikator kecerdasan spiritual seseorang, itu adalah hendaknya ada sepanjang hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan kalbu, kecerdasan rohani, kecerdasan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita senantiasa sadar pentingnya waktu, karena waktu memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan tidak terhingga nilainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salamah. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين. اللهم طول أعمارنا في الصحة والعافية وطول أعمارنا في النجاح والسعادة وطول أعمارنا في العبادة والخير والسلامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.